warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil syarif. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diizinkan untuk nambah kebaikan dengan datang lebih awal sebelum khatib naik mimbar yang sudah pada duduk dari tadi. Yang masih sholat atau terlambat, mudah-mudahan minggu depan sudah tidak pendahuluan sama agar dicatat sebagai orang yang Jumatan. Kesempatan singkat ini sampai jam 12 nanti 4 jam saya akan menyampaikan tentang husnul khatimah. Husnul khatimah itu baik di ujung. Jadi ketika wafat dalam keadaan baik, amalan terbaik di hari yang baik. Saya mulai dari pertanyaan retoris oratoris. Apakah jadi presiden itu sukses? Apakah jadi jenderal itu sukses? Apakah jadi profesor itu sukses? Apakah jadi konglomerat hartawan itu sukses? Pejabat itu sukses? Jawabannya belum tentu. Kalau dilihat dari sisi agama, kalau saya kutip surat ketiga, surat Al-Imran ayat 185, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut." Semua orang yang bernyawa itu akan merasakan wafat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Yang sukses menurut firman Allah adalah orang yang ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itu dia orang yang sukses. Presiden ditalkin kalau nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, kayaknya susah dia dibilang husnul. Jenderal sekalipun bintang 5 itu malaikat yang akan keder. Sekalipun diiringi dengan tembakan salvo sepasukan orang pada ngiring lengkap dengan senjata, itu malaikat yang akan sampai lupa untuk menanyakan tentang apa yang telah dilakukan. Ada sebuah hadis riwayat Muslim nomor hadis 112, Bukhari juga meriwayatkan 6607 kualitas sahih. Innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu dilihat pada ujungnya. Ya mirip seperti perlombaan maraton atau MotoGP ya. Itu dia bukan etapa awal atau tengah, tapi bagaimana di ujungnya. Apalagi sampai di garis finish dengan selamat dan tentunya the first. Penjelas dari hadis itu dalam Sahih Muslim dijelaskan, innar rajula la ya'malu zamanat tawila bi amalin ahli jannah. Ada orang yang kayaknya kalau dilihat dia itu mengamalkan amalan penghuni surga. Summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Namun di ujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Sekalipun ini di hadis dijelaskan zaman tawilah, zaman tawil, waktu yang lama mengamalkan seolah-olah dia ahli surga, tapi di ujung hayat dia mengamalkan ahli neraka. Ada tuh kalau di kita itu Ustaz Fakhrul Raji, gelarnya Ustaz ya, SAG, MAG, jurusan agama, kerjanya kemenang dia, KUA suka nikahkan orang, tapi kan murtad bisa
MTS, MA, Tarbiyah, SAG, MAG, kerja di Departemen Agama, tukang nikahkan orang, ngajarin ngaji, tukang khutbah, kiroannya bagus, tapi ternyata murtad dari Islam. Dia di Malang sini. Saya nyontohkan bukan zaman Nabi. Dia sakit, berobat ala yoga, meditasi, sembuh, habis sembuh murtad, habis murtad mati. Kasihan, emang. Itu yang dimaksud dengan melakukan kebaikan cukup panjang seolah-olah ahli surga, tapi ternyata di ujungnya dia mengerjakan ahli. Dan lanjut hadis ini, wa inna rajula la ya'malu zaman al-qawila bi amalin ahlinna summa yuhtamalu amalu bi amali ahlin. Ada orang yang kayaknya sih susah banget nih dia untuk masuk surga, tapi kok dilalah. Dengan izin Allah dia masuk surga. Sehingga Nabi bilang, mau gak kutunjukkan ini orang walam yakun rok'atan fi kulli hayati, gak pernah sholat mesti 1 rakaat di sepanjang hidupnya. Sahabat bilang bala, ternyata itu dia masuk Islamnya setengah 9 dan wafatnya sebelum zuhur. Nabi menunjukkan ini dia, Usairim ibnu Abi Ashal, gak pernah sholat 1 rakaat. Padahal orang itu kalau nggak sholat hilang Islamnya. Yang penting kita ini sholat masuk ke usus gak apa-apa. Karena apa? Rukso sholat itu sampai batas mata masih bisa berkedip itu hukum jadi wajib masih ada. Kalau haji sampai mampu. Kalau puasa lagi sehat, sakit gak usah sudah. Kalau zakat punya, kalau nggak punya nerima zakat. Jadi kalau sholat, orang sakit, orang bepergian, orang gak mampu sholat, wajib hukum. Sampai batas waktu, mata masih berkedip. Kalau mata udah gak bisa berkedip, ya udah. Berarti posisinya depan imam. Nah, sholat kita betulnya sih gak lama. Paling ya, berapa kita sholat 2 rakaat. Itulah dibuat rata-rata 10 menit ya. 10 menit kali 5 itu berapa? 10 menit kali 5, 50. 1 jam itu 60 gak nyampe. Sehari itu berapa? Sehari 24 jam. Berarti cuma 5%. Kalau untuk tidur kita 20 jam. 20 jam itu sepertiga. Karena 24 bagi 8 itu 3 ya. Kita ini kan sehari 8 jam. Cuma yang bikin beda begitu takdir itu apa-apa yang lupa jadi ingat dalam sholat. Jadi kalau tidur begitu nempel bantal langsung lupa segalanya, saking busuknya. Jadi orang kalau punya usia 60 dia sholat mulai procot sampai wafat itu cuma 3 tahun aja. Sementara orang tidur itu dia bisa 20 tahun sepertiga. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah lalu dihisab, kayaknya keteknya orang tidur masih berat dibanding orang yang sholat lalu gak khusyuk juga. Makanya Jumatan sama nih panjenengan jangan suka terlambat. Emang seminggu sekali kok ya telat. Cuma 1/4 jam. Ntar jam 12 betulan saya tutup. Cuma 1/4 jam dikorupsi lalu gitu ingin masuk surga tanpa hisab. Lewat jalan mana? Ingin dihapus pada umat Muhammad berat. 1/4 aja apa enggak telat toh. Belum sehari itu coba. Yuk kita agak proporsional rasional mengukur diri. Sehari itu 24 kali 60, 24 jam kali 60 menit dibuat menit ya. 24 jam kali 10 240, 240 kali 6 1440, 1440 dalam sehari kali 7 dalam seminggu 9.000 menit. 9.000 menit itu diambil 1/4 jam apa enggak telat? Padahal ini hari Jumat, hari yang spesial. Orang kalau wafatnya hari Jumat itu indikator baik. Jangan wafat milih hari, wafat milih tempat aja susah. Kita tinggal di Malang, lalu ingin wafat di Malang, belum tentu. Malang cuma satu ya, kita tinggal di sini. Tapi hari 7, Senin sampai Ahad, kita ingin milih Jumat. Bisa apa enggak? Bisa agar panjenengan itu coba hormati hari Jumat. Datang Jumat itu yo jam 9 kayak Ibu Umar, sholat 2 rakaat
rakaat pertama Al-Imran, rakaat kedua Al-Baqarah. Balik 2 jam. Oh ini kayo mau baca Al-Baqarah Al-Imran. Ya bu aja. Diringkas karena apa? Datangnya dahuluan imam. Hari-hari berdiri aja bersaing dengan imam. Harusnya kan Jumatan itu duduk manis, imam bukan berdiri ya, karena dia kebagian tempat datangnya lebih telat. Kalau datang lebih awal nggak mungkin berdiri. Mohon maaf yang berdiri jangan marah. Nanti hari raya saya mohon maaf pada pendengar. Ada sebuah hadis nih, riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Albani Ahmad dengan hadis 6739. Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah, ketika seorang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, illa waqahallahu fitnatal qabri, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Saya baca ya di Jawab Taji, analisis pertama ada satu perawi yang dia nyampe ke Amr bin As, jadi mursal, tapi di bawahnya mursal sahabi itu masih bisa dipakai. So, ini bukan untuk ibadah. Tapi Albani mengatakan ini hadis hasan. Siapa orang yang wafat di hari Jumat, maka Allah akan kasih syafaat atau pertolongan. Memang susah meninggal di hari Jumat, tapi itu adalah hari yang terbaik. Yaumul Jum'ah fihi fadlun adzim. Hari Jumat itu punya keagungan yang sangat besar. Bahwa sayyidul ayam, tuanya hari di segala hari. Wa huwa idul usbu', itu dia hari raya dalam seminggu. Maka Nabi bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu, nggak ada hari yang dimana itu matahari terbit, dia lebih baik dari hari Jumat. Hari Jumat Adam diciptakan, Adam masuk surga nanti. Wa fihi taqumus saah, di hari kiamat nanti, di hari Jumat juga. Nah kalau panjenengan kok mau atau wafat di hari Jumat, baca doa ini. Ada hadis, Allahumma ja'al khair umri akhirahu, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya. Jadi ketika wafat itu bisa ngucapin la ilaha illallah husnul khotimah. Saya baca di grup PDM itu satu PDM testimoni tentang temannya yang ia itu sedang puasa. Nunggu berbuka, ambil takjil, ngadep kiblat, doa, nunggu maghrib. Begitu maghrib tiba itu takjilnya nggak disentuh. Begitu dipegang, didatangin udah wafat. Nah ini dia husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan puasa, di masjid lagi doa, nunggu berbuka. Puasanya di dunia, berbukanya di surga. Kita bisa nggak? Bisa, asal lakukan proses. Ingin meninggal dalam keadaan baik di masjid, nggak pernah ke masjid angel. Ingin meninggal di hari Jumat, Jumatnya di Pulau Soro, telat mesti kalau datang. Kalau ketemu presiden aja itu harus ada persiapan 45 menit SOP-nya dan langsung disterilisasi, bahkan ada gladi bersih. Nah kok ketemu dengan Tuhan dipanggil sampai 25 kali, coba panggilannya berapa? Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 15 tambah koma 10, 25. Kok enggak? Masih belum siap-siap. Pas au itu artinya adalah bersiap-siap sebelum, bukan ketika dipanggil gopo, enggak gitu. Yang selanjutnya wa khairu amali khawatimah, dan ya Allah jadikan amalku amal yang terbaik ketika ajal tiba. Wa khairu ayami yaumal qiyamah, dan mohon bertemu dengan Allah di hari yang terbaik, dan hari yang terbaik menurut agama kita itu adalah hari Jumat. Hanya itu ada orang yang Jumat barokah, ada yang kajian Jumat berkah pagi jemput syuruk. Kalau pengajian yang benar itu di hari Jumat, karena itu hari yang terbaik. Sampai
Ada namanya Mbah Asrori ya. Ini sekarang usianya 97 tahun. Ketika dia testimoni, kenapa usianya panjang kayak gitu, dia bilang, saya ini udah 33 tahun mengelilingkan nasi bungkus 30. Dia beli dari hasil guru ngaji, upahnya itu ia sisihkan, dibelikan nasi bungkus untuk berbagi. Nah, kayaknya ini yang bikin dia punya usia cukup panjang, bagian sehat. Nah, kita sama. Kalau kita nggak bisa ngasih nasi bungkus, kalau masuk ke masjid itu ya sedekah. Gak usah banyak-banyak. 2.000. Hitung-hitung parkir sepeda. Yang ideal ya 5.000. Parkir sepeda, parkir diri, lalu ke kamar kecil 5.000. Kalau dapat nasi 10.000. Itu bukan sedekah, masih ada aslinya. Cuma sedekah itu luar biasa. Innal mu'minina yadillu bidilli sadaqati. Orang beriman nanti di akhirat itu bernaung di bawah sedekahnya. Sedekah itu kalau di agama kita tolak bala. Bagian ingin panjang usia banyak yang sedekah karena inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqahu. Orang itu nggak akan mati sampai rizkinya habis keunduk. Jadi orang mati itu adalah orang yang udah nggak ada jatah di dunia. Agar kita punya jatah tetap, maka banyak yang sedekah. Karena menurut surat Al-Baqarah 261, sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Kita sedekah 1.000, Allah lipatkan 700.000. Sampai orang mati itu kalau ia kembali, Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan, bila saja panjenengan kembalikan hamba ke dunia, surat 63 ayat 10, apa yang dia lakukan? Bukan untuk haji, bukan untuk umrah, bukan untuk sertijab, tetapi fa'asaddaq, hamba akan sedekah. Dan sedekah yang terbaik itu adalah di hari ya, 9 tanda husnul khotimah. Saya baru ngungkap 1 dan waktunya udah habis. Mau nambah gak enak, yang berdiri udah banyak juga. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk nambah agar kita jadi lebih baik. Untuk khusus hari Jumat, tolong datangnya sebelum khatib naik mimbar. Saya udah berangkat setengah 10 itu masih telat. Mobil saya diparkir di Kacung, mau macet. Jadi dengan kan nggak nyampe dari jauh, tuh hanya sekitar sini. Jam 11 itu udah harus di TKP. Banyak wirid, zikir, doa. Nah, doa di hari Jumat itu doa yang paling didengar oleh Allah. Apalagi ntar ya, ketika khatib itu duduk bentar itu, panjenengan segera berdoa. Baca dulu sholawat. Habis sholawat lalu meminta apa yang panjenengan inginkan. Aku lu qauli hada fastaghfirullah yastaghfir lakum was'alu min fadlihi yutikum wa la zikrullahi akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fihi. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.